Selamat pagi, Mbak. Pagi. Ini dengan Mbak yang kemarin ngehubungi saya lewat WhatsApp ya. Iya benar. Oke, baik. Pada pertemuan kita yang tatap muka hari ini, lebih baik kita sebelum memulai ke tahap intinya, kita perkenalan terlebih dahulu ya, Mbak. Biar kita saling kenal gitu, saling enak ngobrolnya, dan Mbaknya bisa terbuka kepada saya kan kalau kenal. Nah, Oke, nanti Mbaknya bisa menyebutkan nama panjang, nama panggilan, terus sekarang kesibukannya apa, dan hobinya Mbaknya deh. Oke, dimulai dari saya dulu ya, perkenalan. Perkenalkan nama saya Alfa Natania, Mbaknya bisa panggil saya Fualda atau Kak Alda, senyamannya Mbaknya saja. Silakan sekarang Mbaknya. Kalau saya Anis Sustri Maripa, bisa dipanggil Anis. Kesibukannya saat ini sedang berkuliah. Hmm, Hobi nih, hobi. hobi hobi saya itu akhir-akhir ini apa ya Bu? Lagi senang itu ya sih, senang nonton Nonton apa ini Mbak Anis? nonton drama-drama Oh, drama. Oke, Cina, oke. Korea gitu. Berarti drama semua itu suka atau cuma Cina sama Korea aja? Karena keseringannya sih masih Cina sama Korea ya Bu, belum yang lain sih belum. Oke, oke. Karena mungkin emang dramanya orang sana itu bikin alurnya tuh bikin penasaran nggak sih Iya Mbak benar Anis? benar Bu, Bener. benar banget. Daripada di Indonesia kayak Indosiar gitu kan Iya bisa Bu, ditebak alurnya. benar Oke, benar. Mbak Anis. Kesibukannya sekarang kuliah ya Iya, berarti? kuliah. Semester berapa ini Mbak Udah Anis? semester 5. Oh, semester 5. Wah, udah semester tua ya ini Mbak Anis. Oke. Benar. Mbak Anis tadi sebelum ke ruang konseling ini, Mbak Anis sebelumnya ada kegiatan atau dari mana mungkin? Nggak ada sih Bu, lagi di kos aja. Dari Dong di kos hari ini aja. cuma kelihatannya mau konseling aja. Kalau mau konseling. Ya. Ini weekend ya, memang ya nggak ada jadwal kuliah. Gimana dengan tugas-tugas Mbak Anis untuk minggu-minggu ini deh, minggu-minggu ini? Hmm, Minggu-minggu ini sangat hektik sekali ya Bu. Ada tugas mendadak yang mengharuskan kami sekelas itu ke sekolah Bu. Dan itu kayak deadline pun di minggu ini itu kayak sisa 3 harian itu kan susah ya Bu. Jadi kayak ada lagi mata kuliah lain yang banyak tugasnya juga. Jadi kayak minggu ini sangat hektik sekali Bu. Iya, benar. Oke, karena mendadak sekali. Apalagi ini tugasnya nggak cuma mencatat, bikin Iya artikel benar. gitu, tapi harus ke sekolah dulu. Iya. Memang sih, kalau mau observe ke sekolah, kalau mendadak gitu, nggak mungkin Iya nggak bisa. mungkin. Hmm, Oke, benar. Mbak Anis, semoga tugas-tugasnya Mbak Anis yang minggu-minggu ini, yang lebih hektik ini, semoga selalu dilancarkan ya, iya Mbak amin Bu. Anis. Oke, Mbak Anis, sebelumnya Mbak Anis pernah melakukan sesi konseling individu maupun kelompok? Individu kalau konser pernah sih Bu pas tapi lama banget Bu SMA Bu pas mau masuk penjurusan itu loh. Habis itu udah nggak ada lagi. Berarti SMA ya, sudah lama banget ya Mbak Anis. Mm. Sekarang Mbak Anisnya sudah di semester 5 ya. Oke, berarti di sini Ibu akan menjelaskan ulang kembali bagaimana konseling itu seperti apa. Jadi di sini Ibu sebagai fasilitator Mbak Anis dan Mbak Anis juga sebagai konselingnya. Nanti di sini Ibu akan memfasilitatori Mbak Anis untuk Mbak Anis bisa cerita seterbuka mungkin dan Mbak Anis juga jangan takut untuk menceritakan semuanya karena di sini Ibu akan menjaga asas kerahasiaan. Tentunya Mbak Anis datang ke sini tidak secara terpaksa kan Mbak Anis juga. Enggak Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Anis atas kesukarelaannya untuk datang ke konseling pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Mbak Anis meminta waktu sesi konseling kita berapa menit ini? Biasanya sekitar 20, 25 sampai 30 menit. Kan kalau awal 20-an aja sih Bu. Oke, baik. Kita sepakati selama 20 menit ya sesi konseling kita, Mbak Anis. Bisa kita mulai sesi konseling kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Anis menyamankan tempat duduknya terlebih dahulu. Oke, nah, oke, sudah. Silakan Mbak Anis bisa menceritakan apa yang dirasakan Mbak Anis pada pagi hari ini.
Ini sih Bu, saya tuh kayak lagi akhir-akhir ini ya terutama kayak lagi sedih banget, kayak mellow gitu loh Bu. Karena juga banyak tugas. Nah, lebihnya tuh karena ya itu sih Bu, kayak kangen rumah, pengen pulang kayak gitu kan. Udah lama ya kayak dari libur yang tiga bulan Tiga itu. bulan. Habis itu dari bulan apa itu ya? Juli, September. Oh sudah lama saya nggak pulang. Baru Desember ini juga rencananya tuh saya nggak pulang juga. Kayak nanggung nanti sekalian lebaran gitu loh, Bu. Jadi saya tuh kayak pengen pulang, kayak sedih banget. Kayak lihat yang lain pulang, terus saya nggak pulang. Pengen kayak ngumpul-ngumpul lagi, kayak sama sama keluarga, ya sama ponakan-ponakan. Kok pengen di rumah gitu loh, Bu. Kayak kangen suasana rumah yang ya apa ya, rumah kan tempat paling nyaman ya menurut saya gitu ya. Kalau di rumah kan juga nggak hektik mikirin tugas apa, pokoknya di rumah tuh tenang ya. Ya paling ngerjain pekerjaan rumah aja kan, tapi senangnya karena bisa ngumpul bareng-bareng sama keluarga gitu. Nah, sedihnya tuh saya kadang tuh kayak merasa kehilangan momen gitu loh Bu sama ya kayak sama keluarga, kayak merasa kurang banget. Kalau video call juga kayak misalnya lagi ngumpul tapi saya nggak ada di situ itu kayak jadi kayak aku di sini kayak gitu. Tapi kakak saya tuh nelfon kayak, kamu nggak pulang? Enggak, iya nggak usah nanti aja Lebaran. Oke, orang nggak kangen aku kayak gitu Bu. Itu aja sih Bu. Oke, baik. Berarti Mbak Anis ini merasa kangen rumah ya, dan akhir-akhir ini mungkin sering melo, sedih gitu ya. Apalagi Mbak Anis di sini capek sama kuliah. Karena Mbak Anis juga kalau di rumah itu, kalau semisal Mbak Anis pulang ke rumah itu, mungkin yang hanya dipikirkan itu hanya kehangatan di rumah saja. Iya Sampai benar. walaupun mungkin ada tugas, tapi mungkin bisa kita kontrol lah dengan cara kita sendiri, karena di situ kita juga berkumpul dengan orang-orang tersayang kita. Iya. Terlebih kalau kita sendirian di perantauan ya, Iya Manis, benar mungkin Bu. terasa lebih berat, dan di sini juga nggak ada dukungan emosional yang penuh gitu loh Iya. daripada yang di rumah tadi. Apalagi Mbak Anis di liburan 3 bulan kemarin tidak pulang ya, Mbak Anis. Pulang Bu. Oh, pulang. Yang ini kan yang udah lama kan Bu baru nggak pulang. Oh, Yang gitu ya. Oke, oke. kuliah ini. Oke, berarti Mbak Anis ini mungkin mungkin karena kecapean dari tugas-tugas perkuliahan, jadinya ngerasa kayak ngelihat orang-orang yang nggak ngerantau gitu masih deket sama orang tuanya, terus masih berkumpul sama orang tuanya, sedangkan Mbak Anis ini di sini di perantauan sendiri dan sangat jauh ya Mbak Anis dan Iya jauh. orang tua. Sekitar berapa jam Mbak Anis? Atau berapa hari? Saya kan di Kalimantan ya Wah, Bu. jauh banget ya. Iya jadi butuh perjalanan tuh biasa sehari semalam. Sehari semalam. Iya. Oke, sangat jauh banget ya. Iya Bu. Oke, berarti memang jarang pulang ya kalau tidak ada libur panjang gitu Mbak Iya. Anis. Oke, Mbak Anis dari rasa sedih itu, apakah rasa sedih itu datang ketika Mbak Anis hanya sedang kangen orang tua, atau saat Mbak Anis juga lagi bingung kebanyakan tugas? Kalau sedih itu sebenarnya eh paling yang dominan sih karena yang kayak kangen rumah itu sih Bu. Cuma ya saya juga ngerasa kayak sedih karena ada kan saya ada kayak mau proposal skripsi gitu Bu. Saya juga kayak kok ini nggak selesai. Sebenarnya nggak sedihnya itu kalau pas itu sih sedih kayak apa ya kok aku kayak kurang semangat banget kayak gitu kayak lebih kesel ke diri sendiri tapi kalau sedihnya tuh kayak sedih ya sedih kayak apa ya kayak nggak ada yang membersamai gitu loh Bu kayak ya kita kan harus berjuang sendiri di sini kayak gitu itu yang buat sedih saya itu. Oke, baik Mbak Anis, Ibu sangat memahami perasaan Mbak Anis sebagai anak perantau ya Mbak Anis. Memang apalagi di semester tua ini ya, ada proposal skripsi, dan Mbak Anis juga di rantau sangat sendirian. Dan apalagi mungkin tidak bisa pulang seminggu sekali gitu ya ke orang tua, seperti anak rantauan yang dekat-dekat sini gitu. Oke Mbak Anis. Dari permasalahan Mbak Anis nih, Mbak Anis mau menamai dari permasalahan itu apa ini? Hmm,
Kayaknya anu sih Bu, si si apa ya? Si rasa sedih mungkin. Oke, si rasa sedih ya Mbak Anis. Kenapa Mbak Anis bisa menamai permasalahan Mbak Anis ini sebagai rasa sedih? Ya karena itu sih Bu, karena rasa homesick saya itu. Jadi kayak buat saya itu jadi sering kayak berlarut-larut sedih gitu loh, kayak padahal ya sebenarnya di Malang juga kan nggak sendirian, ada teman-teman yang lain juga, teman-teman sekelas, teman-teman kos, kamar gitu. Cuma kayak apa ya, saya tuh jadi kayak nggak bisa mengalihkan sedih itu loh Bu. Jadi kayak sedih tuh kayak kenapa ya aku nggak pulang, kenapa gini, jadi kayak entah nyalahin diri sendiri atau nyalahin ke orang lain atau enggak nyalahin kenapa aku kuliah di sini kan aku juga bisa pulang kayak gitu, jadi kayak sedih lagi kayak gitu-gitu Bu. Oke, baik Mbak Anis ini menamai rasa sedih ini karena sampai bukan cuma saat Mbak Anis homesick saja, bahkan ketika Mbak Anis bisa menyalahkan diri sendiri tadi, kenapa sih aku ngerantau di sini? Dan walaupun begitu, juga Mbak Anis kan kalau di rantauan kan seharusnya masih mempunyai banyak Iya teman bener. yang juga bisa mendukung Mbak Anis saat Mbak Anis lagi sedih ataupun lagi bingung. Pokoknya rasa dari kesedihan Mbak Anis semua itu kalau di perantauan memang mungkin nggak bisa dikontrol banget ketika di rumah. Dan mungkin sangat beda ya ketika Mbak Anis menghadapi situasi itu ketika kita didampingi oleh teman dan ketika didampingi oleh orang tua dan keluarga tersayang kita ya Mbak Iya Anis. benar Bu. Oke, dari sesi konseling pada pagi hari ini, apa yang mau ingin dicapai oleh Mbak Anis saat ini? Saya pengen itu sih Bu, pengen apa ya, mengubah mengubah rasa sakit, rasa sakit, rasa sedih itu kayak ya lebih dikurangi atau enggak ya kalau bisa dihilangin ya Bu, supaya kayak bisa saya tuh bisa enjoy di perkuliahan ini, bisa apa ya, kayak bisa legowo gitu loh Bu, menerima apa adanya karena emang kan konsekuensi saya juga di awal milih ini kan juga keputusan saya kayak gitu. Oke, Mbak Anis, yang ingin dicapai Mbak Anis supaya rasa sedih itu tidak tidak terlalu mempengaruhi di kehidupan Mbak Anis dan Mbak Anis itu agar bisa legowo menerima semuanya karena itu memang Mbak Anis juga sadar ini mungkin konsekuensi dari yang pilihan Mbak Anis sebelumnya. Oke, dari masalah itu tadi si rasa sedih apa yang dilakukan Mbak Anis ketika si rasa sedih ini tidak eh, sa- eh, apa yang dilakukan Mbak Anis ini ketika si rasa sedih itu sangat mempengaruhi Mbak Anis? Biasanya tuh ya Bu, biasanya pasti kadang terkadang kayak ya nangis gitu loh Bu, kayak sedih banget pengen pulang kayak gitu, tapi ya sendirian aja di kos itu nangis diem-diem, atau enggak kalau kadang lagi sedih banget tuh coba kayak nelpon juga kan, nelpon orang tua. Cuma pasti kan pas lihat orang tuh tambah kayak tambah sedih gitu loh Bu, kayak mama pengen pulang kayak gitu. Tapi pas udah mulai ngumpul kayak tadi saya bilang kayak ngumpul-ngumpul kan jadi kayak pengen pulang kayak gitu. Habis itu kadang karena kayak lagi sedih gitu kayak ngajain tugas pun kayak malas-malasan gitu loh Bu, kayak nggak mood kayak itu kan udah malah lagi bete disuruh ngerjain tugas sama bete lagi kan. Jadi ya itu sih yang saya lakuin ketika apa ya, saya lagi sedih banget tuh homesick itu. Oke, Mbak Anis, ketika saat si rasa sedih ini mengalami Mbak Anis, mungkin yang dilakukan Mbak Anis itu menangis diam-diam sendiri di kos. Mm-mm. Apalagi ketika beda ya sama orang tua itu bahkan kita malah lebih melo ya Mbak Iya Anis. benar-benar. Dan ketika apalagi kalau semuanya lagi kumpul gitu, Mbak Anis mungkin merasa saya itu tidak di situ, saya itu di sini sendiri, makin Iya lebih benar. sedih lagi. Oke, Mbak Anis. Pernah Mbak Anis ini pernah nggak di
di suatu waktu si rasa sedih ini tidak terlalu mendominasi dari rasa sedih Mbak Anis itu? Biasanya itu sih, Bu, biasanya kalau saya tuh ngumpul-ngumpul sama kayak lagi rame-rame, entah lagi kayak ngumpul bareng di kos atau misalnya di kelas, itu saya senang tuh karena masih banyak teman gitu, saya bisa kayak ya ngobrol-ngobrol atau kayak bercanda-canda gitu. Itu buat saya jadi nggak terlalu mikirin yang di rumah gitu loh, Bu. Saya jadi kayak, punya banyak teman. Di saat itu saya merasa kayak, ya saya nggak sendiri di situ. Jadi kayak, saya punya teman-teman yang saat seperjuangan yang kita bisa bareng-bareng kayak gitu. Oke, berarti saat rasa sedih ini tidak terlalu kuat, itu di mana waktu Mbak Anis ketika menghabiskan waktu bersama-sama teman kelas dan mungkin saat Mbak Anis juga sama teman-teman kos berkumpul bareng, mungkin karena Mbak Anis tidak merasa sendirian. Mungkin kalau hanya rasa homesick tadi, rasa sedih tadi mungkin hanya datang ketika Mbak Anis itu capek dan sendirian di kos itu mungkin merasa jadi mendominasi Mbak Anis. Jadi Mbak Anis tuh menjadi anak yang sedih tadi. Iya benar, Bu. Oke, berarti Mbak Anis ini masih tidak terlalu apa ya, eh, tidak terlalu yang sedih banget sampai yang mempengaruhi banyak banget di kehidupan Mbak Anis tadi. Mungkin yang tadi bisa dibicarakan Mbak Anis seperti bermain sama teman, sama teman kos itu masih bisa dikontrol oleh Mbak Anis dan mungkin rasa homesick dan sedih tadi itu bisa teralihkan ya Mbak Anis. Iya benar. Ketika Mbak Anis ini mau menulis ulang cerita Mbak Anis tadi, bagaimana cerita kisah baru yang Mbak Anis tulis ulang itu? Eh, apa ya? Kalau ditulis ulang ya, Bu. Hmm, a- apa ya? Aku bukan orang yang sedang berlarut dalam kesedihan. Aku orang yang sedang berjuang di perantauan demi pendidikanku dan masa depanku yang lebih baik. Udah kayak Oke, gitu. baik. Berarti Mbak Anis ini bukan kalau menulis ulang lagi bukan sebagai Mbak Anis yang anak yang homesick gitu ya, tapi Mbak Anis itu sebagai anak yang berjuang di perantauan untuk pendidikan yang tinggi ya Mbak Anis dan mungkin bisa membahagiakan orang tua yang jauh di sana ya Mbak Anis Iya. di kampung halaman. Oke, baik Mbak Anis sangat bagus sekali dari cerita yang ditulis ulang kembali oleh Mbak Anis dari situ, dari permasalahan ini. Apa yang bisa diambil dari pengalaman yang baik dari Mbak Anis? Pengalaman yang baik yang bisa diambil Mbak Anis ini. Oh, dari cerita saya masa lalu itu Iya, ya. Mungkin yang bisa saya ambil eh apa ya? Eh, apa ya? Mungkin itu sih, Bu. Hmm, lebih lebih fokus pada apa yang bisa buat saya senang dibandingkan saya berlarut dalam kesedihan itu daripada nanti malah mengganggu saya. Jadi kayak menurut saya itu kayak kalau sekarang kayak saya pikir kayak ngapain berlarut dalam kesedihan kayak gitu. Itu kayak nggak menyelesaikan permasalahan gitu loh, Bu. Sedangkan kalau misalnya kita memikirkan yang happy-happy itu mungkin bisa membuat kita lebih semangat lagi, bisa memotivasi kita lagi untuk dalam keseharian di kuliah atau mungkin saya ya saat ngerjain tugas kayak gitu sih, Bu. oke, baik. Sangat bagus sekali dan Ibu sangat mengapresiasi dari apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Anis tadi. Dan Mbak Anis ini juga mempunyai pengalaman yang bisa diambil dari permasalahan
yang sedang dialami Mbak Anis sendiri, yaitu Mbak Anis mungkin tidak boleh hanya fokus ke kesedihan itu. Mbak Anis juga harus fokus saat ini dan proses saat ini dan mungkin Mbak Anis juga bisa melakukan kegiatan yang lainnya dan tidak hanya fokus kepada rasa homesick tadi yang sampai memengaruhi di kehidupan yang lain di kehidupan Mbak Anis saat ini. Iya, benar. Oke, Mbak Anis. Tadi kan Mbak Anis sudah menulis ulang kembali ya ceritanya. Apa yang dilakukan oleh kisah baru itu? Nanti kayak gimana? Apa yang dilakukan si kisah baru saat ini dalam waktu dekat ini? Mungkin apa yang saya lakuin gitu ya, Bu? Iya, dari si kisah baru itu tadi kan Mbak Anis, tadi kan masalahnya yang Oh, yang masih negatif gitu. Sekarang kan Mbak Anis sudah menulis ulang sebagai Mbak Anis itu yang berjuang. Nah, apa yang dilakukan Mbak Anis ketika Mbak Anis itu berjuang ini? mungkin saat saat ini ya yang dengan tadi yang saya udah tulis ulang, mungkin akan lakukan, apa ya, lebih itu sih, Bu, mungkin fokus kayak ya tugas-tugas kuliah aja, nggak usah mikirin. Jadi kayak, eee, melakukan hal-hal yang lebih positif lagi, nggak ya nelpon orang tua ya nggak apa-apa, cuma ya nelpon kan untuk mengobati rasa kangen aja kan, jadi nggak usah dipikirin terlalu jauh, gitu sih. Oke, baik Mbak Anis. Yang akan dilakukan untuk waktu dekat ini, Mbak Anis hanya fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, karena di sini memang niatnya Mbak Anis itu untuk menggapai cita-cita dan eh, melaksanakan pendidikan yang tinggi gitu ya, Mbak Anis. Mbak Anis juga bilang tadi boleh nelpon orang tua karena kita juga harus walaupun jauh dari perantauan kita juga harus butuh komunikasi dari orang tua kita. Mungkin tidak yang terlalu dipikirkan lebih jauh dan mungkin itu hanya untuk mengobati rasa rindu saja. Iya, Oke, benar. Mbak Anis. Dari yang sudah diceritakan Mbak Anis tadi, Ibu sangat memahami perasaan Mbak Anis untuk saat ini. Ibu juga ada pertanyaan saat ini. Apa yang paling berubah dari diri Mbak Anis selama sesi proses konseling kita pada pagi hari ini? Menurut saya itu sih, Bu, dari ya cara saya berpikir. Jadi kayak saya tuh lebih kayak, pikiran saya lebih kayak terbuka gitu loh. Sebelumnya kayak, kayaknya emang kayak gini deh, kayak ya saya tuh meyakini hal tersebut karena lihat teman-teman kayak gitu kan. Jadi saya tuh buat pikiran ingin pulang gitu kan. Jadi kayak saya buat jenuh, pikiran saya juga kayak sedih-sedih terus, perasaan melo-melo terus. Tapi kalau sekarang jadi kayak saya, oh iya iya kayaknya itu nggak harus kamu pikirin banget. Kayak banyak hal lain yang lebih positif, lebih menyenangkan yang bisa kamu pikirin gitu. Jadi ya itu sih Bu, apa ya jangan sampai ada kayak salah satu kayak perasaan yang mendominasi. Apalagi kan yang tadi kan negatif gitu ya Bu, sedangkan sekarang kan positif. Jadi kayak ya itu yang membuat yang berubah menurut saya gitu. Oke, baik Mbak Anis. Eh, dari selama proses ini yang paling berubah dari diri Mbak Anis yaitu cara berpikiran Mbak Anis. Yang tadinya Mbak Anis berpikiran bahwa rasa sedih ini tidak bisa di eh, terdeteksi oleh kegiatan yang lain dan saat ini Mbak Anis ketika proses konseling ternyata Mbak Anis menemukan bahwa rasa homesick itu tadi bisa dialihkan saat Mbak Anis itu entah itu bermain sama teman, terus berkumpul sama teman, pokoknya ketika Mbak Anis tidak sedang sendirian dan juga Mbak Anis sudah bisa memikirkan bahwa rasa homesick itu tidak perlu dipikirkan terlalu jauh bahwa di sini juga Mbak Anis harus fokus kepada proses yang sedang dijalani Mbak Anis saat ini. Nah, dari yang sudah dibicarakan itu tadi, pesan apa nih yang mau disampaikan kepada diri Mbak Anis untuk ke depannya? Untuk kedepannya ya.
Apa ya, untuk aku aku ya jangan jangan sedih, kayak jangan khawatir. Mmm, Pasti ada masanya emang memang kita juga sedang, apa ya, masih meraih impian impian. Itu bukan hal yang iya, bukan hal yang gampang emang kamu lalui, tapi emang pastinya itu, mmm, apa ya, setiap orang pasti punya jalannya masing-masing dan mungkin ini jalan yang udah kamu pilih. Jadi, sebisa mungkin kamu lewat itu dengan sebaik mungkin. Ya dari jangan, apa ya, ya homesick sih boleh, cuma kan pasti nanti ada saatnya, pasti ada saatnya ngumpul sama orang tua, sama keluarga gitu. Jadi sabar-sabar aja. Oke, sangat baik sekali dari pesan yang sudah disampaikan Mbak Anis untuk diri Mbak Anis sendiri untuk kedepannya dan Ibu sangat mengapresiasi bahwa di sini Mbak Anis juga sedang berproses ya dan berjuang itu pun bukan hanya untuk diri Mbak Anis saja, tapi juga untuk orang tua dan keluarga besar Mbak Anis yang ada di kampung halaman. Oke, Mbak Anis, sesi konseling kita saat ini sudah di batas waktu yang sudah kita sepakati. Ibu izin menyimpulkan dari semua permasalahan Mbak Anis untuk saat ini. Mbak Anis saat ini sedang merasakan homesick ya dan rasa sedih ketika Mbak Anis itu eh, kangen sama keluarga, apalagi saat keluarga lagi berkumpul dan Mbak Anis merasa sedih ketika Mbak Anis, oh saya tidak ada di situ. Dan juga Mbak Anis sangat baik ketika menulis ulang kembali cerita Mbak Anis dan Mbak Anis menganggap bahwa Mbak Anis itu bukan anak yang homesick. Mbak Anis sebagai anak yang berjuang proses pendidikan untuk mencapai cita-cita yang tinggi untuk keluarga dan orang tua Mbak Anis. Dan Mbak Anis juga menyampaikan pesan yang sangat dalam untuk diri Mbak Anis sendiri. Oke, sangat baik Mbak Anis. Terima kasih sudah sangat terbuka kepada Ibu dan terima kasih sudah berjuang untuk di perantauan ini dan Mbak Anis tidak sendirian pastinya. Oke, Mbak Anis, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih, Bu. Oke, sudah ya Mbak Anis. Karena kita sudah di batas waktu yang kita sepakati tadi, Ibu izin menutup sesi konseling kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Anis melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Mbak Anis. Oke, selamat pagi. Terima kasih juga ya, Bu. Sama-sama.